Silakan berdoa dulu ya, sesuai agama dan ajarannya masing-masing, dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Untuk memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ibu akan mengabsen ya. Masuk semua? Masuk. Masuk semua? Oh, Eva nggak masuk. Nah. Baiklah, Bu Guru akan melanjutkan pelajaran selanjutnya. Ya, sebelum melanjutkan pelajaran selanjutnya tentang kegiatan ekonomi, kemarin membahas tentang sistem ekonomi. Masih ingat kan anak-anak? Nah, sistem ekonomi apa yang dipakai oleh negara kita? Ya, sistem ekonomi Pancasila. Bahwa sistem ekonomi yang kita kenal itu ada berapa? Ya, ada sistem ekonomi. Terus? Ya, sistem ekonomi yang dipakai oleh negara kita ini adalah sistem ekonomi Pancasila ya. Nah, coba ayat 1 bunyinya bagaimana? Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, silahkan dok. Mbak Nevada ya, Naveda ya. Iya, silahkan dok. Ya, pinter ya. Tepuk tangan buat Naveda ya. Yuk, mana semangatnya? Tepuk ekonomi. Kegiatan ekonomi, produksi, pengolahan, distribusi, penyaluran, konsumsi, pemakaian. Yes, yes, yes. Ya, tepuk tangan semua. Terima kasih anak-anak. Baiklah, kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang kegiatan ekonomi ya. Kegiatan ekonomi yang mana kegiatan ekonomi itu rangkaian dari capaian pembelajaran minggu yang lalu, yaitu peserta didik memahami sistem ekonomi sebagai cara dalam mengatur berbagai kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan masyarakat, berbagai kebutuhan masyarakat. Terus, tujuan pembelajarannya 1. Menjelaskan tentang kegiatan ekonomi, menyebutkan macam-macam kegiatan ekonomi. Yang ketiga, terus yang keempat, menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi secara kritis, bergotong royong, dan membangun sikap iya, oke, pinter-pinter ya. Langkah-langkah pembelajaran hari ini ada ceramah. Tadi Bu Guru sudah menyampaikan ulasan pelajaran minggu yang lalu ya. Terus kegiatan yang akan dipelajari hari ini itu adalah kegiatan ekonomi. Terus kemudian kalian nanti akan mengamati video dari PPT. Kemudian ada diskusi dan ada penilaian. Setelah itu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi. Nah, kalau kegiatan itu aktivitas ya anak-anak ya. Ya.
aktivitas keseharian ya. Terus yang selanjutnya sudah disampaikan ya bahwa nanti akan mempelajari macam-macam kegiatan ekonomi, yang mana kegiatan ekonomi itu ada ya produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, setelah itu silakan. Faktor produksi berupa tanah, sumber daya alam, tenaga kerja, dan keahlian atau skill. Dan kemudian rumah tangga produsen pun akan melakukan bala jasa berupa memberikan seperti rent, wages, interest, and profit, atau yang bisa kita kenal sebagai sewa, upah, bunga, dan laba. Dan kemudian rumah tangga produsen akan memberikan barang atau jasa kepada pasar output untuk diperjualbelikan atau diperdagangkan, dan kemudian yang akan disampaikan pada rumah tangga konsumen. Dan rumah tangga konsumen pun sebagai balas jasanya akan memberikan uang kepada pasar output yang nantinya akan disampaikan kepada rumah tangga produsen. Sudah? Iya, oke, tepuk tangan buat sudah di papan tulis ya Mas ya. Iya, oke lah kalau begitu. Yuk. Untuk pemerintah, rumah tangga produsen akan membayar pajak terhadap pemerintah, dan nantinya pemerintah akan memberikan subsidi terhadap rumah tangga produsen. Rumah tangga konsumen juga sama. Lanjut ke 4 sektor masyarakat luar negeri, di mana pasar input akan mengekspor barang dan jasa terhadap masyarakat luar negeri. Yang nantinya pasar input akan kegiatan produksi ini dibagi menjadi dua, yaitu kegiatan menghasilkan barang dan kegiatan menghasilkan jasa. Kegiatan yang menghasilkan barang adalah kegiatan yang berupa jenis pekerjaan masyarakat yang dapat menghasilkan atau menciptakan barang. Contohnya adalah petani. Petani bercocok tanam untuk menghasilkan padi. Peternak merawat hewan supaya dapat menghasilkan daging, susu, dan juga telur. Sedangkan pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah jenis pekerjaan masyarakat yang tidak menghasilkan barang, namun sangat bermanfaat bagi orang lain. Contohnya adalah dokter. Dokter sangat berjasa dalam mengobati orang. Guru juga merupakan pekerjaan yang berjasa dalam mengajar dan mendidik anak. Orang yang melakukan kegiatan produksi atau yang menghasilkan barang atau jasa disebut sebagai produsen. Kegiatan ekonomi yang kedua adalah kegiatan distribusi. Kegiatan mendistribusikan barang dan jasa adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produksi pada konsumen. Contohnya adalah berdagang atau berjualan. Orang yang bekerja mendistribusikan barang dan jasa disebut sebagai distributor. Kegiatan ekonomi yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan memakai atau menggunakan barang serta jasa. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi. Sudah kalian mengamati dan menyimaknya satu demi satu, langkah demi langkah, sudah? sudah. Apa yang kalian bayangkan dari video tersebut? Silakan kalian boleh menuangkan.
pada pembelajaran di kegiatan ekonomi kali ini. Yuk, siapa yang mau? Siapa yang mau menganalisisnya? Silahkan untuk semua anak-anak, silahkan pakai mic-nya. Terdapat pelaku ekonomi seperti konsumen, distributor, dan produsen. Dalam video ini juga terdapat contoh bidang ekonomi, contoh kegiatan ekonomi di berbagai bidang seperti bidang peternakan, bidang perkebunan, dan bidang pertambangan. Sudah? Ya, terima kasih Mas Mel. Yuk, tepuk tangannya mana? Silakan yang lain barangkali bisa menambahkan atau bisa mengeluarkan pendapat yang lain. Silakan. Ayo Nok, silakan Nok. Dalam video tersebut, saya bisa menyimpulkan bahwa video tersebut membahas seputar kegiatan ekonomi. Di video tersebut memberitahu 3 jenis kegiatan ekonomi. Yang pertama ada kegiatan produksi. Produksi sendiri adalah kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua ada kegiatan distribusi. Nah, distribusi adalah kegiatan penyaluran barang yang dihasilkan oleh produsen ke konsumen. Yang terakhir ada konsumsi. Semua orang melakukan kegiatan ini karena konsumsi adalah kegiatan pemakaian suatu barang. Di video tersebut juga menjelaskan berbagai bidang di kegiatan ekonomi. Yang pertama ada bidang pertanian, yang kedua ada bidang perkebunan, yang ketiga ada bidang perikanan, yang keempat ada bidang kehutanan, dan yang kelima ada peternakan, yang keenam ada pertambangan, dan yang yang ketujuh ada bidang jasa dan pelayanan, dan yang terakhir ada bidang perdagangan. Sudah, Nok? Ya, terima kasih ya. Untuk kelompok berapa itu ya? Mengerjakannya berkelompok ya. Ini sudah duduk sesuai dengan kelompok atau belum? Sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing ya. Saatnya jam ketiga dimulai. It's time to begin the third lesson. Ada 6 kelompok. Nanti dikerjakan dulu, kemudian dikerjakannya itu jangan sendiri-sendiri. Bareng-bareng, gotong royong, kebersamaan ya. Kebersamaan ya, jangan sendiri-sendiri ya. Bekerja sama. Untuk waktunya berapa menit? Untuk waktunya berapa menit anak-anak? 1 jam? Kelamaan 1 jam ya? Berapa? 10 menit. Waktunya 10 menit. Nah, waktunya 15 menit ya anak-anak. 10 menit ya. Kalau 10 menit sudah berarti nanti Ibu 10 menit nanti Ibu bilang sudah apa belum anak-anak, kayak gitu kan ya. Nah, ini
Kenapa Dian sekarang biasanya mengeluarkan pendapat? Ya, lagi nggak ini, ya? Enggak ya, ya Mas ya enggak ya. Ya, silahkan untuk kita memulai untuk kelompok 1 dulu ya, anak-anak ya. Silahkan. Mau siapa? Ayo yang membacakan. Mau ditemenin apa sendiri? Ya, sendiri. Biar bembengnya untuk sendiri kan seperti itu. Iya. Iya, dari kelompok mana nama ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1. Anggota kelompok kami ada saya sendiri dan Hermawan, terus Muhammad Fabrianto, yang ketiga Subina Rahma, keempat ada Azalea, dan kelima Kenesi. Saya di sini ingin membacakan hasil diskusi kelompok kami tentang LKPD masker. Ya. Bilangnya LKPD masker ya. LKPD masker ya wes lah. Ya sudahlah. Saya akan membacakan langsung saja diskusi kami. Di sini ada 2 pertanyaan tentang bagaimana cara agar ketersediaan masker dapat selalu ada jika masyarakat membutuhkan, dan upaya pemerintah agar kegiatan produksi di Indonesia dapat berjalan dengan baik. Untuk pertanyaan nomor 1, kami sudah mendapat beberapa jawaban. Antara lain, 1, perusahaan harus meningkatkan produksinya atau masyarakat harus memproduksi masker sendiri melalui bahan yang dapat didaur ulang maupun didaur ulang. Dan juga ada perencanaan produksi, menyiapkan stok darurat, serta peningkatan kapasitas produksi. Dan untuk pertanyaan kedua sendiri, upaya yang harus dilakukan pemerintah yaitu ada memastikan pasokan bahan baku pada produsen berjalan lancar, dan juga selain bahan baku, pemerintah harus memastikan bahwa bahan bakar yang ada pada produsen harus selalu tersedia. Dan yang ketiga, memberi subsidi bahan baku atau bahan bakar kepada perusahaan tersebut agar barang yang akan dihasilkan selalu ada dan tidak terjadinya kelangkaan pada produk tersebut. Sudah? Ya. Ya, itu saja sedikit hasil dari diskusi kelompok kami. Maaf bila ada salah kata maupun salah tindak lanjut. Ya, maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adil Mas Randy 2. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, puja dan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa yang kita nikmat dari ibadahnya di tempat yang diberkahi ini. Ya, amin. Dan sepertinya saya di sini, saya akan menjawab permasalahan yang ada di dalam kelompok tersebut. Setelah melihat jawaban jawaban nomor 1 adalah perusahaan harus meningkatkan produksinya atau masyarakat harus memproduksi masker sendiri menggunakan kain yang bisa dicuci ulang, dan masyarakat harus kreatif buat masker kain sendiri. Ya. Yang kedua adalah memastikan pasokan bahan baku pada produsen berjalan lancar.
meningkatkan. Yuk kita mulai 5 menit ya. Nah, 1, 2, 3. Safina, ada Dimas Zora, ada Gilang ya. Peringkat 1 Safina, peringkat 2 Dimas Zora, dan peringkat 3 Gilang. Tepuk tangan buat anak-anak ya. Ya, silakan ambil hadiahnya anak-anak. Ini ada 3 ya. Ini buat siapa tadi? 1, iya. Mbak Safina mana Mbak Safina? Ini Mbak Safina ya. Mas Gilang mana Mas Gilang? Ini Mas Gilang. Mas Zora mana Mas Zora? Sini ya. Ada kuisis tadi sudah, sekarang beralih ke Google Form. Tadi soalnya 5 kan ya, sekarang soalnya 10. Kalau ini nanti menyenangkan nggak ini? Seru. Silakan nak di share di grup. Ya. Sekarang kita lanjutkan. Siapa yang bisa merefleksi pelajaran ekonomi hari ini? Silahkan. Pelajaran hari ini sangat bermanfaat karena dapat menambah wawasan terkait alur tingkah kegiatan ekonomi. Dan pembelajaran ini juga menyenangkan karena menggunakan aplikasi kuisis sebagai salah satu sarana dalam pembelajaran. Ya. Tadi sudah merefleksi Mas Dian. Tepuk tangan buat Mas Dian. Ada lagi yang mau merefleksi? Ya, silakan. Yuk, sayanya mana? Silakan, Nok. Mbak Ria ya. Silakan. Izinkan saya memberikan refleksi pada pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini itu menyenangkan dan berpotensi bagi teman-teman yang ada di sini. Yang awalnya tidak tahu menjadi tahu dan yang sudah tahu menjadi lebih tahu. Teman-teman sekalian juga mendapatkan materi yang mungkin sudah lupa menjadi ingat lagi. Di pembelajaran hari ini kita mengulang materi kemarin dan dilanjutkan materi selanjutnya yaitu circular flow diagram. Sudah itu saja. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat Mbak Ria. Untuk kesimpulan pelajaran hari ini itu kita dapat mengetahui apa saja peran ekonomi seperti RTP, RTK, pemerintah, dan juga pejabat luar negeri serta diagram interaksi pelaku ekonomi yaitu ada 2, RTP dan juga RTK, dan juga ada RTP pemerintah dan juga RTK serta masyarakat luar negeri, RTK pemerintah dan juga RTP. Kita dapat lebih mengetahui tentang bagaimana sistem ekonomi ini berjalan dan bagaimana saling terhubung antara rumah tangga keluarga dan sampai ke masyarakat luar negeri. Mungkin itu saja kesimpulan dari saya. Iya. Terima kasih buat Mas Randy ya.
Tepuk tangannya mana? Ayo anak-anak. Terima kasih untuk semuanya ya. Pelajaran hari ini selesai. Nanti kita lanjutkan ke minggu depan. Tadi membahas tentang circular flow diagram dan para pelaku-pelakunya yang ada di situ ya. Dan juga peranannya sebagai apa ada di situ. Nanti minggu depan kita akan membahas tentang keseimbangan pasar. Berarti keseimbangan pasar seimbang ya. Yang ada di pasar itu siapa saja anak-anak? Iya, ada pedagang dan ada pembeli. Berarti nanti ada permintaan, ada penawaran, ada pembelian, ada penjualan. Yang mana nanti akan dibahas minggu depan, yaitu pada keseimbangan pasar. Ada permintaan, ada penawaran, ada pengertian, ada faktor-faktor yang mempengaruhinya, kemudian ada kurvanya kan ya, ada hukum permintaan dan hukum penawaran. Ada hukum permintaan penawaran ya, yang mungkin kalian itu sudah didapatkan ketika kalian itu kelas 9 atau kelas 8 atau kelas ya mungkin ya. Yang tahu kan kalian kan ya anak-anak ya, sudah pernah mendapatkan atau belum? Ada yang perlu ditanyakan? Kalau tepuk permintaan bagaimana? Tepuk keseimbangan permintaan, penawaran, yes, begitu ya. Yuk kita lanjutkan pada tepuk yang digunakan nanti pada minggu depan. Tepuk keseimbangan. Penawaran. Yes. Oke, terima kasih anak-anak ya. Pelajaran kali ini cukup sampai di sini. Apa ada yang mau ditanyakan atau cukup? Ya, kalau cukup berarti mari kita untuk menutup pelajaran hari ini kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Yuk berdoa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.